Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan semacam prasubmit dari artikel yang menjadi pilihan dari masing-masing, ya, dan diharapkan kita bisa memberikan presentasi yang baik dari apa yang sudah ditulis. Dan sebelumnya kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk saja ke bagian utama dari jurnal ini. Ini pertama adalah Saudara Hopipatur Rahmah, ya. Ini di jurnal apa namanya? Arabia. Jurnal ini di mana? Jurnalnya di mana? Di institusinya di mana? Jawa. Di jurnal di mana? Jawa Pak? Jawa Barat, Jawa Timur? Apa institusinya? Oh, ini Yayan Kudus. Yayan Kudus, Sinta 4. Apa judulnya? Judulnya kontribusi hafalan Al-Quran terhadap kemampuan berbicara santri kelas 8 di pesantren Tahfiz Ibnu Aqil. Pembimbingnya adalah Ibu Rahmaini, ya. Oke. Apa yang harus ditulis di dalam abstrak? Yang pertama, latar belakang atau fenomena yang ada di situ. Kemudian tujuan, setelah tujuan metode, setelah metode hasil singkatnya. Pertama, kayak fenomena atau latar belakangnya. Kemudian tujuan, kemudian metode, terakhir hasil. Nggak pakai kata kunci. Pakai Apa kata kuncinya? kata kuncinya kuantitatif, menghafal Al-Quran dan kemampuan berbicara. Oke. Mengapa kau ambil judul ini? Saya mengambil judul ini karena Ustaz, saya observasi, saya mengetahui bahwa pesantren ini pesantren tahfiz, yang dimana kalau tahfiz itu yang dimana pesantren ini meyakini bahwa anak-anak santrinya mungkin hafalannya, dan pesantren kan identik dengan berbicara bahasa Arabnya. Jadi saya mengambil variabel ini untuk menghubungkan ke hafalan Al-Quran yang pesantren yang ini mungkin. Apakah ada kontribusinya, karena saya lihat di sana anak-anak ada yang bisa berbicara bahasa Arab, ada yang tidak. Dari masalah itu saya ambil apakah ada sebenarnya kontribusinya hafalan Al-Quran ini dengan kemampuan berbicara tadi. Betul. Oke. Pakai apa nih metodenya? Kuantitatif. Nah, gimana cara melakukannya? Anak mengambil kuantitatif, anak dapat datanya, kemudian anak olah datanya dengan saya uji dulu dengan uji normalitas, kemudian setelah anak uji normalitas anak mendapatkan hasil yang normal, kemudian anak uji lagi dengan uji ini dengan uji korelasi dengan rumus produk momen dengan SPSS, kemudian itulah anak mendapatkan hasil.
Kalau produk momen itu datanya apa? Datanya dari nilai bahasa Arab mereka dengan nilai tahfiz mereka. Bukan, data penelitiannya bentuknya apa? Kalau produk momen. Kalau produk momen nilai datanya apa? Nanti ini cara menulisnya jangan setengah hati ya. Ada yang dibuat pakai bahasa Indonesia, ada yang dibuat pakai tulisan Arab. Jadi kalau memang jurnalnya kan pakai bahasa Arab kan? Nah, kalau jurnalnya pakai bahasa Arab, ya mungkin tulisannya sudah harus dengan bahasa Arab gitu semuanya. Jadi kecuali istilah yang populer itu mungkin bisa dibuat dalam kurung. Tapi kalau umpamanya yang seperti ini, angka dan segala macam, itu ya nggak lazim harus dibuat Arab juga. Ini harusnya di posisi waktu bimbingan itu sudah clear ya. Nah, udah. Temuannya apa? Kontribusi Al-Quran ini dengan kemampuan berbicara itu menghasilkan hubungan positif terbukti dari setelah saya anak uji tadi anak uji dapatkan hasil nilai sebesar 0,602 itu. Jadi dari nilai yang setelah saya uji menghasilkan hubungan antara kemampuan bahasa Arab ini dengan menghafal Al-Quran berada di interpretasi kategori kuasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdapat hubungan positif antara kontribusi hafal Al-Quran dengan kemampuan berbicara santri. Oke. Di bagian referensi ini nulisnya pakai apa nih? Pakai Mendeley atau pakai Mendeley? Pakai Mendeley. Oke, pertanyaan berikutnya adalah ini ada Baharudin MA. Masukkan datanya macam mana? Baharudin MA. Yang lainnya nggak ada pakai gelar. Kok bisa muncul gitu? Jadi itu gunanya kita menulis referensi itu dibaca juga, dilihat. Jadi umumnya kita tidak menggunakan gelar, ya. Itu satu. Yang kedua, dari mana terbitannya? Kenapa nggak ada penerbitnya nggak ada? Itu, kenapa kok munculnya gitu? Tapi pakai Mendeley. Kurang tahu atau nggak tahu? Itu kalau nggak diisi di Mendeley-nya nggak jelas dia, ya. Jadi itu penting untuk memastikan dilihat itu. Ada berapa referensinya? Jadi cara nulisnya ini harus pasti ya, kan diikuti ya polanya di situ. Ini ada lagi Nurbaiti 2023, ya kan? Nama bukunya ditulis dengan Arab, ya kan? Nah, terus halaman sekian gitu kan. Ini ada yang pakai halaman, ada yang tidak. Jadi
setelan di Mendeley-nya apa yang dibuat di situ? Stylenya apa? Style yang digunakan di Mendeley-nya pakai apa? Di tukang-tukangi. Enggak, waktu referensinya dimasuk di folder Mendeley. Iya, makanya dia di foldernya itu harus diperbaiki. Contoh umpamanya nama penulis, ya kan, nama jurnal, tahun terbit, dari mana gitu kan, penerbitnya apa, umpamanya macam itu kan. Nah, jadi dia lengkap minimal 5. Kalau 5 item di situ baru muncul dia di sini apa namanya. Kalau enggak. Ya, itu dipastikan maksudnya supaya munculnya di referensi kan enggak kau munculkan lagi referensinya itu kan, langsung di citation kan. Nah, ya gitu. Jadi itu. Ini kalau menurut saya ada yang perlu ditambah. Ini udah pasti terbit, udah keluar loanya. Belum kan, masih submit, belum submit ya. Nah, ini apa namanya, yang referensinya ini ada yang bereputasi jurnalnya. Jurnal yang bereputasi dari referensi ini ada. Jurnal internasional bereputasi. Yang mana? Ini yang Agus, yang paling bawah, yang 3 dari Itu di jurnal mana? Kalau yang cerita tentang apa namanya tahfiz ini kan sebenarnya banyak ya kan. Nah, minimal lah 2-3 yang jurnal bereputasi internasional. Jadi ditambah ya. Kemudian ada apa tadi apa namanya, tulisan Bu Rama ini ada? Nggak ada. Dia dari sekian banyak nggak ada tulisannya satupun. Iya, kau carilah ya kan. Menghormati, namanya kita menghormati ya kan, biar supaya ada berkahnya sikit sama kita gitu kan. Yang mana pantas, yang layak gitu kan, dipilih ya kan, 1-2. Kemudian dari jurnal Arabia ini mana yang kau ambil? Kau masukkan ini? Nggak ada juga ya kan. Kalau kau datang ke rumah orang namanya, awak nggak akrab dengan lingkungannya. Jadi itu penting. Tadi udah ada ya jurnal bereputasinya 2-3 biji. Kemudian jurnal dari pembimbingnya mungkin bisa diambil juga. Kemudian ada jurnal dari rumah jurnal yang dituju, ya kan? Nah, biar supaya kita bisa juga udah melihat budaya cara nulisnya di situ gimana. Oke? Clear? Jelas? Itulah masukan dari saya ya. Nanti selanjutnya bisa diperbaiki, menyesuaikan, kemudian ini emailnya Bu Rama ini kenapa tidak salah enggak? Emailnya kamu kutip udah ditanya yang bersangkutan, benar? Iya, maksud saya email dia benar. Benar, oke. Jadi gitu ya, untuk kamu dilihat, kemudian setelah submit nanti diperhatikan setiap hari dilihat emailnya.
Jadi dia akan balas, harus dilihat emailnya. Oke, demikian dari saya.